Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Guru Hebat Kaltim, bersama saya Winarni. Sekarang saya berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bapak Ibu, hari ini saya bertemu dengan salah satu tokoh wanita yang cukup memberikan inspirasi kepada kita semua, karena beliau sudah mendapatkan beberapa penghargaan untuk tingkat nasional. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu beliau siapa ya. Beliau bernama Bu Laila Sari, Direktur dari Sekolah Alam Langit Biru atau bisa disebut dengan Salabi. Beliau juga sebagai pelatih pendidikan keluarga, konselor perkawinan dan konsultan pendidikan. Assalamualaikum Bu Ila. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Ila? Alhamdulillah. Sehat ya Bu Ila ya? Alhamdulillah. Ini sehat. Bu Ila ini kebetulan kita culik ya Bapak Ibu di acara leader meetingnya Sekolah Alam Jaringan Sekolah Alam Nusantara. Sebetulnya ini waktunya udah selesai kegiatannya, cuma ini kita culik dulu nih Bu Ila. Diculik yang asik nih. Iya. Bu Ila, ini kan saya dapat informasi nih ya bahwa ada salah satu tokoh di jaringan sekolah alam yang cukup membumi atau langit ya. Yang namanya udah sampai tingkat nasional ya. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran kami untuk menjadikan inspirasi bagi guru-guru hebat yang ada di Kalimantan Timur ya. Jadi Bu Ila ini biasa dipanggil dengan Bu Ila ya Bu? Ya, Bu Ila. Tepatnya gitu. Bu, anaknya Bu Ila berapa ini? Ya, anak saya ada 5. Jadi 5 itu bersekolah di Sekolah Alam Medan Raya. Tepatnya di Sumatera Utara, di Deli Serdang. Jadi yang besar itu 20 tahun Azam Habibullah, kemudian yang kedua 15 tahun Azira Humairoh, yang ketiga itu Azami Haikal. Jadi semuanya A nih. 9 tahun. Kemudian yang keempat Azakira Humairoh, 9 tahun, dan yang terakhir Akila Humairoh, 6 tahun. Jadi 5 anaknya. Jadi huruf A semua ya Bu ya? Aha. Dari mana nih Bu? Kok A semua ini? Ya, karena nggak tahu lagi buat namanya. Iya. Bu Ila ini kan anak 5 ya, anak 5, terus dengan aktivitas sebagai direktur, sebagai konsultan, segala macam. Gimana cara membaginya dengan keluarga? Ya, bagi kami segala aktivitas itu menganggap bahwa keluarga itu tim. Jadi tim. Jadi siapapun yang saat ini yang perlu dibantu, yang perlu didahulukan, nah itu semuanya di pembicaraan dalam keluarga. Jadi kita ada kesepakatan keluarga, terus ada perbincangan memang apa yang harus kita lakukan. Ini siapa yang harus saling untuk supportnya. Ya misalnya contoh ketika saya harus mengerjakan tugas-tugas untuk konseling, untuk kegiatan. Jadi anak-anak itu berperan sebagai apa? Nah, ikut dilibatkan ya Bu? Ikut dilibatkan termasuk suami. Jadi ketika saya harus berbicara keluar kota masih bisa ditempuh dengan jalan darat, biasanya suami itu mendukung dengan nyetirin. Nah, dia seperti itu. Jadi tim ya dalam keluarga itu bukan hanya sebagai keluarga, fungsinya sebagai ayah, bunda dan anak, tapi juga tim untuk support Bu Ila ya untuk kemana-mana ya. Bu Ila, ini kan saya mendapat informasi bahwa ada beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Bu Ila. Mungkin bisa cerita sedikit pengalaman perjalanan sampai mendapatkan penghargaan tersebut gimana? Kalau penghargaan, alhamdulillah di tahun 2018 Bu Ila bersama suami itu mendapatkan penghargaan dari kementerian, tepatnya waktu itu Dirjen Pendidikan Keluarga, menjadi orang tua hebat Indonesia. Jadi ada 10 orang tua yang dipilih se-Indonesia itu dan termasuk keluarga kami. Awalnya kita tidak ada pendaftaran, jadi dinas itu mengajukan track record.
ya. Oh. Jadi portofolio yang sudah kami lakukan dalam pendidikan keluarga, termasuk mengantarkan anak kami yang pertama Azam Habibullah itu di tahun 2017 menjadi salah satu delegasi Indonesia ke Amerika, Masya Allah. konferensi dunia, kemudian anak muda ya, anak muda dunia. Kemudian 2018 dia juga menjadi salah satu delegasi untuk berangkat ke Austria, tepatnya di Wina. Kemudian 2018-nya itu ya, itu kami akhirnya kemudian kegiatan-kegiatan lain dan semua anak kami itu berijazah paket. Paket A, paket B, paket C. Jadi anak-anak memang Bu Ila dan suami itu didik langsung. Nah seperti itu akhirnya kementerian itu menobatkan Bu Ila itu dengan suami menjadi orang tua hebat yang bisa menginspirasi orang tua lainnya di Indonesia. Nah itu kemudian 2019 alhamdulillah Bu Ila juga menjadi salah satu nominator ya yang bergerak di bidang literasi khususnya perempuan di bidang blog ya, blogger. Nah kita mendapatkan penghargaan di Makassar oleh Kementerian Pendidikan Masyarakat. Nah, kemudian 2020 juga mendapatkan penghargaan dan terakhir 2021 itu mendapat penghargaan itu dari Kementerian tepatnya itu dari Puspeka, Pusat Penguatan Karakter, menjadi sahabat karakter yang bisa menginspirasi banyak fokusnya di bidang keluarga dan masyarakat, bagaimana penguatan karakter bagi orang tua ataupun keluarga dan masyarakat pada umumnya. Nah, ya, itu ternyata dia. ya baru tahu ya deretan penghargaan yang sudah didapatkan oleh Bu Ila termasuk juga putranya ya. Masya Allah, ini baru tahu saya tadi. Bu Ila ini kan pastinya setiap penghargaan yang didapat Bu Ila kan tadi Bu Ila sampaikan bahwa itu dilihat dari portofolio. Ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Ila, mungkin bisa jadi bahan belajar buat para guru hebat yang ada di Kaltim ya, kira-kira portofolio seperti apa sih yang dilakukan oleh Bu Ila sehingga bisa mendapatkan penghargaan tersebut? Oke, portofolio itu artinya begini, kita mengumpulkan apa yang sudah kita lakukan, praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan. Jadi kita itu buat dalam satu bentuk portofolio, baik itu foto, kemudian cerita-cerita, caption dan terutama sekali menggunakan sosial media. Nah, walaupun Bu Ila ini mama-mama, harus tetap belajar eksis ya. Bu Ila bersama teman-teman juga di ngeblog ya, di blogger. Jadi blognya Bu Ila itu ceritabuila.id. Jadi Bu Ila cerita apa saja tentang pengalaman dalam mengasuh anak, menjadi istri, menjadi tokoh masyarakat, tokoh perempuan. Pokoknya apa saja yang kita bisa tuliskan. Kemudian ada yang kita abadikan dalam bentuk video dan foto. Nah, itu semua ada di blog kita, kemudian di-linkkan dengan sosmednya kita punya. Nah, itu dia. Jadi kita kumpulin semuanya. Jadi sertifikat-sertifikat yang kita punya. Terus setiap ada perlombaan kita ikuti. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu oh seperti ini gitu. Jadi semua itu kita kumpulin dan insya Allah satu waktu kita akan mendapatkan hasil dari situ. Oh iya. Jadi semua pengalaman sebenarnya ya yang dituangkan ya. Tapi bukan ngomongin orang ya Bu ya, bukan curhatnya terkait dengan ngomongin orang ya, tapi terkait dengan pengalaman praktik baik ya. Praktik baik yang kita lakukan. Sekarang ini posisi kita sebagai apa? Kalau misalnya saat ini Bu Ila suka sharing gitu ya, sharing kepada orang tua. Gimana sih mendidik, dan alhamdulillah Bu Ila itu kan keluarga itu laboratorium. Jadi karena anak Bu Ila itu jenjangnya itu mulai dari PAUD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA sampai universitas. Jadi kan pergolakan. Bagaimana sih menghadapi anak usia segini? Bagaimana dia ya, kan banyak ya. Nah, itu Bu Ila tuliskan. Nah, pengalaman, dan alhamdulillah karena Bu Ila juga basicnya psikologi, kemudian basicnya teknologi pendidikan. Jadi memang kegiatan-kegiatan itu selalu dituliskan.
Jadi kita mencoba untuk sharing, berbagi kepada orang lain mungkin. Dari pengalaman yang kita miliki dengan ilmu yang kita punya, orang bisa mengambil inspirasi. Iya. Nah, inspirasi itulah yang membuat dia mengelola keluarga tapi model dia sendiri. Jadi tidak harus sama. Nah, itu kan makanya sama dengan Bu Ila itu punya namanya sekolah orang tua. Jadi sekolah orang tua itu bagaimana kita membimbing orang tua untuk bisa menjadi dirinya sendiri, bisa menjadi pribadi yang bahagia, sehingga dia kalau udah selesai dia dengan dirinya, sama ya kalau guru udah selesai dengan dirinya, maka dia akan lebih mudah memberikan manfaat bagi orang lain. Iya, betul. Tapi kalau dia belum selesai dia dengan dirinya, akan susah dia untuk menjadi orang yang bermanfaat. Menyelesaikan masalah orang juga akan sulit juga ya, Bu. Dia aja nggak selesai. Gitu ya. Cukup sebenarnya seperti itu, bahagia yang sederhana. Kemudian Muslim yang terbaik kan adalah Muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Itu dia. Nah, untuk para guru kan pasti banyak juga yang sudah berkeluarga ya, Bu ya. Tadi Ibu sebutkan tadi kan ada sekolah orang tua. Ya. Nah, gimana cara mengikutinya, Bu? Nah, Bu Ila punya itu kan silakan nanti follow ya, follow di Instagram Bu Ila itu @ila_education. Jadi @ila_education di Ila Education itu Bu Ila memberikan banyak cerita sih. Nah, kalau ceritanya lebih panjang, versi panjangnya itu ada di blog. Kalau versi pendeknya itu ada di sosmed itu. Nah, seperti itu juga banyak kita bekerja sama sih dengan komunitas-komunitas, kemudian sekolah-sekolah, membangkitkan buka kelas-kelas orang tua di sekolahnya, di komunitasnya. Jadi bisa saja di luar dari sekolah yang Bu Ila bangun ya? Iya, kita mencoba gitu kan. Kenapa? Karena orang tua ini perlu dibantu. Bagaimana dia menyelaraskan antara pendidikan di sekolah dengan pendidikannya di rumah. Nah, kalau misalnya selaras kan tujuan visi itu sama. Nah, itu sih. Berarti pengalaman yang Bu Ila alami selama ini kan ditulis ya dalam bentuk literasi. Ada targetan nggak, Bu? Misalnya 1 bulan ini saya harus menulis nih berapa kali tulisan atau seperti apa? Nah, biasanya kan Bu Ila itu menantang diri sendiri. Nah, biasanya ada 30 hari menulis tanpa henti. Misalnya begitu Bu Ila lakukan setiap hari. Terus kita kan ada target. Kita biasanya Bu Ila itu punya manajemen. Manajemen untuk menulis karena kan satu sisi kan ada kerja-kerja yang lain, tapi yang jelas minimal sebulan itu 2 tulisan itu ada di blog. Nah, itu selebihnya adanya di sosmed. Nah, jadi kita mencoba lebih ke arah memancing sih, memancing. Ada satu kisah gitu kita bagi gitu, ada satu yang tergelitik kita bagi gitu di sosmednya kita. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak bahasa ini Bu ya yang sebenarnya kita bisa kuasai sebenarnya kan dari menulis, dari buku segala macam. Ya, Bu Ila juga udah ada sih 2 buku yang udah Bu Ila tulis, kalah sih sama anaknya. Bu Ila punya 2 buku, tapi anaknya itu alhamdulillah insya Allah beberapa hari lagi dia launching bukunya yang kelima. Bukunya yang kelima Bu Ila baru 2, tapi Bu Ila juga punya beberapa modul dalam bentuk e-book. Nah, itu biasanya Bu Ila bagi gratis. Jadi siapa yang mau nanti kan modul untuk level modul itu misalnya Bu Ila mengajarkan bagaimana literasi mengembangkan literasi pada bulan Ramadan kepada anak gitu ya kan, literasi keluarga. Nah, gimana mengajarkan literasi di sekolah. Nah, seperti itu lebih ke arah ke literasi sih. Modul-modul begitu. Nah, kalau guru itu kan memang harus banyak membaca dan menulis kan, Bu. Memang seputar itu ya pekerjaannya kan, karena mau tidak mau karena kita mendidik generasi, jadi ya mau tidak mau juga kita memaksa diri untuk bisa terus meningkatkan kita membaca kita dan menulis kita kan. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Ila karena sudah semakin malam ya pastinya Bu Ila udah ngantuk ini. Mungkin bisa memberikan
motivasi buat guru-guru hebat Kalimantan Timur untuk bisa seperti Bu Ila ini seperti apa sih? Gimana sih? Iya. Sebenarnya gini, buat teman-teman guru hebat yang ada di Kalimantan khususnya ya, Kalimantan Timur ya, juga untuk guru-guru yang ada di Indonesia, satu hal yang ingin Bu Ila sampaikan bahwa jadilah orang yang bermanfaat. Nah, untuk menjadi apa, seperti apa, selain kita tupoksi kita sebagai admin, sebagai manajemen untuk dalam proses pembelajaran, tapi yang harus kita ingat, mari berbagi praktik baik ya, bermanfaat untuk orang lain. Mulailah dari yang sederhana saja yang kita miliki, misalnya praktik baik ketika kita saat ini guru apa nih, guru SD misalnya. Nah, boleh ya misalnya kita bikin RPP, ada juga portal ya, portal dari dinas kementerian ya untuk misalnya guru berbagi. Nah, itu kan ada ya guru berbagi dan belajar itu ada portalnya, kemudian ada portal praktik baik dari sahabat karakter. Nah, itu bisa masuk di situ. Yang kita bisa Puspeka Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi ya, Kemendikbudristek punya portal yang bisa kita berbagi praktik baik yang kita lakukan. Nah, itu bisa kita tuliskan awal. Kenapa? Bisa jadi hal mungkin kita anggap sepele ya, kecil, tapi bagi orang itu bisa menginspirasi. Boleh RPP yang kita lakukan, boleh kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di sekolah dengan anak-anak didik. Nah, banyak juga guru-guru yang nggak paham. Kita berbagi, bahkan kadang-kadang hanya sekedar lagu aja. Nah, itu juga bisa membantu bagi guru-guru PAUD. Banyak juga sih guru-guru PAUD yang nggak tahu lagu-lagu misalnya. Nah, kita punya YouTube misalnya, berbagi lagu aja. Nah, itu kan sangat bermanfaat. Kecil, selalu, ya sering sering kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Itu. Ya, terima kasih Bu Ila atas motivasinya tadi. Semoga teman-teman guru-guru hebat yang ada di Kalimantan Timur bisa menjadikan inspirasi ya buat kita semua, bahwa menjadi seorang guru itu dibutuhkan senantiasa melakukan praktek baik ya Bu Ila ya, walaupun dari kecil kita bisa menuliskan itu di mana saja gitu ya, di blog kita, di buku kita, atau agar bisa menginspirasi bagi orang-orang di sekitar kita gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, guru-guru hebat yang ada di Kalimantan Timur, demikian podcast malam ini gitu ya. Karena kita sudah malam banget ini ya. Jadi terima kasih sudah membersamai kami. Ketemu lagi nanti di podcast selanjutnya di Guru Hebat Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.